Nah, pengertian dari si identitas nasional ini merupakan sebuah ciri khas atau karakteristik dari suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Misalnya nih, identitas Indonesia itu punya lagu kebangsaan, terus juga kayak tradisi yang unik. Pokoknya segala sesuatu yang membedakannya dengan bangsa lain. Itu merupakan sebuah pengertian dari identitas nasional. Unsur-unsur dalam identitas nasional itu ada 4. Yang pertama adalah suku bangsa. Nah, suku bangsa di sini merupakan golongan yang bersifat khusus atau bersifat adskriptif, yang dimana corak golongan umur atau jenis kelaminnya itu sama. Nah, yang kedua itu ada agama. Di Indonesia kan dikenal nih sebagai negara yang mengakui dan memiliki agama. Makanya di Indonesia terdapat beberapa agama. Contohnya ada agama Islam, Katolik, Hindu, Kristen, Buddha, hingga Konghucu. Nah, yang ketiga itu adalah kebudayaan. Nah, kebudayaan ini merupakan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang berisikan pengetahuan kolektif untuk memahami lingkungan sebagai pedoman dalam bertindak gitu. Nah, yang keempat itu adalah bahasa. Nah, bahasa ini sebagai bentuk perlambangan unsur yang didapatkan dari ucapan sebagai sarana untuk berinteraksi. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan dari identitas nasional. Nah, yang pertama itu yang akan kita bahas adalah fungsi dari identitas nasional. Fungsi dari identitas nasional itu sebenarnya ada banyak, cuman kita rangkum menjadi beberapa saja. Untuk yang pertama itu adalah sebagai pembeda bangsa lain. Nah, di mana maksud dari hal ini tuh jadi negara Indonesia itu tentunya memiliki ciri khasnya sendiri gitu, biar bisa membedakan dengan negara yang lainnya. Lalu yang kedua itu adalah sebagai pemersatu bangsa. Kita sebagai masyarakat tentunya harus melakukan suatu hal di mana kita tuh bisa bersatu gitu, tidak yang sampai harus bercerai-berai. Nah, lalu yang ketiga itu adalah sebagai pedoman bertingkah laku. Kita itu sebagai negara Indonesia tentunya harus menjadi pedoman atau kayak contoh lah bagi negara lainnya dengan berperilaku yang baik, saling tolong-menolong sesama warga, agar negara lain pun melihatnya ya kita tuh benar-benar bersatu. Nah, lalu yang keempat itu ada sebagai penguat rasa cinta tanah air. Dengan adanya identitas nasional, kita tuh bisa terus mencintai negara kita, entah itu mulai mengeluarkan produk buatan sendiri atau apapun. Nah, yang terakhir itu ada sebagai alat pengendali sosial, di mana ini tuh sebagai pengingat untuk masyarakat biar dia tuh bisa tetap berpegang teguh pada pendirian bangsa. Nah, berikutnya itu adalah tujuan dari identitas nasional. Tujuan dari identitas nasional itu ada 4. Yang pertama, untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Ini tuh biar kayak semua warga negara Indonesia tetap merasa satu kesatuan, enggak sampai terpecah belah. Lalu yang kedua adalah menjaga eksistensi dan kedaulatan bangsa. Hal ini membuat masyarakat di negara Indonesia itu enggak gampang terjerumus atau kayak mengikuti hal-hal yang tidak baik. Lalu yang ketiga adalah menanamkan rasa bangga dan cinta tanah air. Dengan adanya identitas nasional, tujuannya itu ya untuk bisa membuat masyarakatnya tuh semakin cinta dengan tanah airnya. Lalu yang terakhir itu adalah membangun citra positif bangsa di mata dunia, di mana yang tadi sudah dijelaskan, masyarakatnya harus berperilaku baik, aman, sejahtera, agar citra kita atau citra negara Indonesia itu bisa terlihat baik di negara manapun. Jadi kalau nanti semisal mau mengajak bekerjasama dengan negara manapun itu akan lebih gampang karena citra kita sudah baik di mata mereka. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik, kita akan membahas nih bagaimana proses pembentukan identitas nasional. Yang pertama, jika ditarik lebih jauh, kita akan menuju ke masa Indonesia dalam kerajaan gitu ya. Meskipun berbeda budaya, berbeda cara pandang, berbeda keyakinan gitu, tetapi sudah ada nilai-nilai karakter di mana mau bermusyawarah serta toleransi. Hal ini dapat dibuktikan atau dapat dilahirkan karena adanya interaksi antar wilayah seperti perdagangan atau budaya maritim lain sebagainya. Yang kedua, ada masa penjajahan. Nah, masa penjajahan ini menjadi cikal bakal rakyat Indonesia mencari jati dirinya sendiri.
karena mulai mengetahui serta menyadari bahwa kita itu memiliki sakit yang sama atau perasaan senasib dan sepenanggungan, serta mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk melawan penjajah. Nah, semangat ini akan menjadi pondasi lebih besar ke langkah masa-masa pergerakan nasional seperti pembentukannya Budi Utomo, Sarekat Islam, hingga ke Sumpah Pemuda. Selanjutnya, identitas nasional ini diperkuat ketika masa kemerdekaan karena dilandasi dengan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Lalu poin selanjutnya adalah tantangan terhadap identitas nasional. Di sini ada 5 yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah globalisasi. Nah, pengaruh budaya asing itu masuk ke Indonesia sangat kuat dan dapat memecah identitas nasional. Yang kedua ada multikulturalisme, yang dimana perbedaan budaya, agama, dan suku itu dapat memecah belah identitas nasional. Yang ketiga ada teknologi informasi, yang dimana sekarang ini informasi itu banyak yang tidak akurat dan juga provokatif. Nah, daripada itu bakal mengakibatkan memecah belah masyarakat. Yang keempat ada ekonomi, di mana ketimpangan ekonomi dapat memicu konflik dan melemahkan identitas nasional. Yang terakhir adalah politik, di mana politik yang sekarang ini sangat tidak stabil dan banyak koruptor. Ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Lalu poin selanjutnya adalah bagaimana sih upaya memperkuat identitas nasional ini? Yang pertama ada pendidikan, di mana kita itu harus belajar dan juga sekolah, meningkatkan itu tuh dapat meningkatkan pendidikan kewarganegaraan dan nilai-nilai nasional. Yang kedua adalah mempromosikan budaya, yang dimana kita dapat mempromosikan budaya ini lewat warisan-warisan yang terdahulu. Yang ketiga adalah keterlibatan masyarakat, ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan nasional dan politik. Yang keempat adalah pemberdayaan ekonomi, dapat dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui program-program pembangunan. Yang keenam ada pengembangan karakter, di mana pengembangan karakter ini dapat meningkatkan karakter bangsa melalui pendidikan dan pembinaan. Yang terakhir adalah penggunaan teknologi. Ini dilakukan dengan menggunakan teknologi untuk mempromosikan identitas nasional dan meningkatkan kesadaran masyarakat.